Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan diskusi melalui Zoom meeting pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Gustria Ernest, SPD MSI, selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mustika Dewi Lestari dengan NPM F0E0214 selaku moderator pada hari ini. Dan rekan saya, Febri Yeni Oktavia dengan NPM F0E01921, Ica Kurnianandasari dengan NPM F0E0209, Megarsun Susilo dengan NPM F0E0210, Nisa Nur Fitriani dengan NPM F0E0211, dan Septi Wahyuni dengan NPM F0E0213. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang prinsip dasar metode analisis polimetri larutan standar titrasi balik atau back titration. Adapun susunan acara yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan melafazkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuki sesi yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Megarsun Susilo. Kepada Megar, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pengertian analisa volumetri. Analisa volumetri, titrimetri adalah suatu proses untuk menentukan jumlah yang tidak diketahui dari suatu zat dengan mengukur volume secara kuantitatif larutan. Reaksi yang digunakan untuk bereaksi sempurna dengan zat yang akan ditentukan. Volumetri atau titrimetri merupakan suatu metode analisis kuantitatif didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Titran merupakan zat yang digunakan untuk mentitrasi. Analit adalah zat yang ditentukan konsentrasi atau kadarnya. Titrasi salah satu teknik analisis kimia kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan tertentu di mana penentuannya menggunakan suatu larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya secara tepat. Pengukuran volume dalam titrasi memegang peranan yang amat penting sehingga ada kalanya sampai saat ini banyak orang yang menyebut titrasi dengan nama analisis volumetri. Oke, lanjut. Mengukur volumetri adalah jauh lebih cepat dibandingkan dengan menimbang berat suatu zat secara gravimetri. Dengan akurasi yang sama, analisis volumetri menggunakan suatu zat yang dianalisis atau analit bereaksi dengan zat lain yang konsentrasinya telah diketahui atau titran dan dilahirkan melalui buret dalam bentuk larutan. Konsentrasi larutan analit kemudian ditentukan secara kuantitatif. Proses di atas dikenal dengan proses titrasi. Oleh karena itu, analisa volumetri disebut juga analisa titrimetri. Baiklah, sekian. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Megarsun Susilo yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nisa Nur Fitriani. Kepada Nisa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Prinsip dasar metode analisis volumetri. Prinsip dasar mengukur volume larutan adalah jauh lebih cepat dibandingkan dengan menimbang berat suatu zat secara gravimetri. Dengan akurasi yang sama,
Analisis volumetri memungkinkan suatu zat yang dianalisis atau analit bereaksi dengan zat lain yang konsentrasinya telah diketahui atau titran dan dialirkan melalui buret dalam bentuk larutan. Konsentrasi larutan analit kemudian ditentukan secara kuantitatif. Proses di atas dikenal dengan proses titrasi. Satu pencapaian reaksi titik akhir ekuivalen harus berlangsung secara stoikiometri. 2. Titik ekuivalen adalah titik pada saat senyawa yang ditambahkan atau pentiter telah tepat mencukupi bereaksi dengan analit. Syarat-syarat analisis volumetri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan analisis volumetri adalah sebagai berikut. 1. Reaksinya harus berlangsung sangat cepat. 2. Reaksinya harus sederhana serta dapat dinyatakan dengan bersamaan. Reaksi yang kuantitatif atau stokiometrik. 3. Harus ada perubahan yang terlihat pada saat titik ekuivalen tercapai baik secara kimia maupun secara fisika. 4. Harus ada indikator jika reaksi tidak menunjukkan perubahan kimia atau fisika. Indikator potensiometrik dapat pula digunakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nisa Nurfitriani yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ica Kurnianandasari. Kepada Ica, dipersilakan. Terima kasih moderator. Titrasi balik atau back titration. Terkadang suatu reaksi berlangsung lambat dan tidak dapat diperoleh titik akhir yang tegas. Untuk itu, metode titrasi balik dapat digunakan untuk mengatasinya. Caranya dengan menambahkan titran secara berlebih setelah reaksi dengan analit berjalan sempurna. Kelebihan titran ditentukan dengan menitrasi dengan larutan standar lainnya. Dengan mengetahui mol titran dan menghitung mmol yang tak bereaksi akan diperoleh mmol titran yang bereaksi dengan analit. Titer untuk titrasi yang bersifat rutin lebih disukai untuk menghitung titer dari titran. Titer adalah berat analit yang ekuivalen dengan 1 mili titran. Biasanya dinyatakan dalam miligram, satuannya sama dengan mg analit atau ml titran. Selanjutnya, titrasi balik digunakan jika konsentrasi molar dari reaktan berlebih diketahui, tetapi perlu untuk menentukan kekuatan atau konsentrasi analit. Titrasi balik biasanya diterapkan dalam titrasi asam basa, ketika asam atau lebih umum basa adalah garam yang tidak larut, misalnya kalsium karbonat. Ketika titik akhir, titrasi langsung sulit untuk dilihat, atau mis titrasi karbonat. Ketika titik akhir, titrasi langsung sulit untuk dilihat, mis titrasi asam lemah dan basa lemah. Saat reaksi terjadi sangat lambat, titrasi balik diterapkan lebih umum. Jika titik akhir lebih mudah dilihat dibandingkan dengan titrasi normal yang berlaku untuk beberapa reaksi pengendapan. Dalam titrasi balik, kita menggunakan 2 reagen, yaitu pertama bereaksi dengan sampel asli atau A, dan yang kedua bereaksi dengan reagen pertama atau B. Pertama, ekses reagen A yang diukur secara presisi ditambahkan ke sampel. Setelah reaksi selesai, sisa ekses reagen A kemudian dititrasi kembali dengan reagen kedua B. Selisih antara jumlah reagen pertama dan kedua yang ditambahkan selanjutnya memberikan jumlah ekuivalen analit. Titrasi balik biasanya digunakan pada kasus di mana reaksi titrasi langsung terlalu lambat atau indikasi langsung titik ekuivalen tidak memuaskan. Misalnya untuk menentukan kandungan kalsium menggunakan reagen EDTA atau A dan ZnSO4 atau B. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada rekan saya Ica Kurnianandasari yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Septi Wahyuni. Kepada Septi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Itu ada persyaratan titrasi reaksi yang dapat
digunakan dalam metode volumetri. Persyaratannya yaitu reaksi-reaksi kimia yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, reaksi harus berlangsung cepat. Yang kedua, tidak terdapat reaksi samping. Yang ketiga, reaksi harus stoikiometri, yaitu diketahui dengan pasti reaktan dan produk serta perbandingan mol atau koefisien reaksinya. Dan yang terakhir, terdapat zat yang dapat digunakan untuk mengetahui saat titrasi harus dihentikan atau titrasi akhir titrasi, titik akhir titrasi yang disebut zat indikator. Selanjutnya, kemudian ada larutan standar yang ideal untuk titrasi. Yang pertama, cukup stabil sehingga penentuan konsentrasi cukup dilakukan sekali. Yang kedua, bereaksi cepat dengan analit sehingga waktu titrasi dapat dipersingkat. Yang ketiga, bereaksi sempurna dengan analit sehingga titik akhir yang memuaskan dapat dicapai. Yang keempat, melangsungkan reaksi selektif dengan analit. Keakuratan hasil metode titrasi amat bergantung pada keakuratan penentuan konsentrasi larutan standar. Untuk menentukan konsentrasi suatu larutan standar dapat digunakan dua cara. Yang pertama, dengan cara langsung, menimbang dengan tepat standar primer, melarutkannya dalam pelarut hingga volume tertentu. Yang kedua, dengan standarisasi, yaitu titran yang akan ditentukan konsentrasinya digunakan untuk mentitrasi standar primer atau sekunder yang telah diketahui beratnya. Itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada yaitu akan disampaikan oleh rekan saya Febri Yeni. Kepada Febri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kelebihan titrasi. Kelebihan titrasi ada beberapa kelebihan. Yang pertama, teknik analitik lasi dan populer cepat. Yang kedua, teknik sangat akurat dan presisi otomatis tingkat tinggi dimungkinkan. Yang ketiga, rasio harga atau performa bagus dibandingkan teknik-teknik yang rumit. Yang keempat, dapat digunakan oleh operator dan kemampuan rendah dan kurang terampil. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan pengetahuan kimia yang sangat khusus. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Febri. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman, jika dirasa kurang jelas, saya persilakan untuk bertanya melalui WA Group. Kita masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi penutup. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.